Baik, selamat pagi, siang, sore, Ibu. Perkenalkan kami dari FRI 035. Perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah. Saya Fasya Fatimandra. Dan saya Van Kanoktana Sendini. Baik, boleh di next. Yang pertama untuk studi kasus. Di sini nama perusahaan kami adalah Handy Many Corporation. Di sini untuk mendirikan suatu pabrik, lokasi sangat berperan penting dalam efektivitas pabrik. Jangkauan akses terhadap supplier, dan ketersediaan tenaga kerja. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal seperti kondisi alam, kemudahan akses, ketersediaan transportasi, dan lain sebagainya. Di samping itu, pabrik dapat beroperasi dengan lancar apabila didukung oleh fasilitas yang tersedia seperti mesin, layout kerja, peralatan produksi, dan lainnya. Dengan didukungnya lokasi dan fasilitas yang baik, maka pabrik dapat mewujudkan produktivitas yang tinggi tanpa adanya waste. Pada umumnya, tata letak pabrik yang terencana dengan baik dapat membuat aktivitas produksi berlangsung dengan normal dan dapat meminimalisasi kerugian. Selain perancangan fasilitas dan lokasi, perancangan material handling juga harus diperhatikan. Material handling sendiri adalah ilmu untuk memindahkan bahan atau barang sebagai pengendalian material yang baik. Handyman Corp merupakan sebuah perusahaan perakitan yang menjual produk alat kebersihan. Handyman Corp memiliki beberapa produk yang sudah dipasarkan kepada konsumen yang dapat membantu meringankan beban konsumen dalam hal alat perkakas. Dari semua produk yang kami tawarkan, Handyman Corp memiliki satu produk unggulan, yaitu Handymani. Handymani itu sendiri terdapat dua varian warna, yaitu warna biru dan warna coklat pada main body dari produk Handymani. Lalu Handymani sendiri terdiri atas batang utama, komponen center, pin, serta modul. Untuk harga jual sendiri, Handymani itu dijual dengan harga 300.000. Untuk modulnya terdiri atas palu, kikir, pahat, dan kuas. Handymani Corp berencana membangun pabrik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PT Clean memiliki Handyman Corp memiliki produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan jumlah produk semaksimal mungkin. Sehingga diperlukan perancangan lokasi, fasilitas, dan material handling yang baik untuk mendukung efektivitas produksi. Next. Kenapa perancangan tata letak fasilitas itu penting? Perancangan tata letak seperti yang kita tahu, itu menentukan bagaimana suatu aktivitas berwujud aset tetap mendukung pencapaian tujuan aktivitas. Maka dari itu, mengenai faktor pentingnya adalah sebagai berikut. Karena perancangan tata letak itu mendukung visi dan misi organisasi, pemanfaatan pekerja, ruangan, alat, dan energi, lalu dapat memudahkan proses perawatan, lalu menjaga pekerja dan kepuasannya, dan dapat meminimalkan investasi. Boleh next. Lalu kenapa kami melakukan perancangan tata letak fasilitas perusahaan Handymani? Karena perusahaan Handymani membutuhkan analisis fasilitas, desain, sistem, analisis lokasi pabrik, analisis layout untuk produksi, dan analisis material handling system, dan juga analisis kelayakan rancangan pabrik untuk mengetahui apakah perusahaan atau pabrik yang akan dibuat nantinya itu layak atau tidak. Hal tersebut kami butuhkan untuk mempersiapkan secara detail apa yang harus dilakukan dan dijalani oleh perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, dan juga meminimalisir ongkos yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Boleh next. Untuk batasan masalah sendiri, untuk perencanaan yang kami lakukan, ini dilakukan dengan batasan bisnis yang dirancang oleh kami sendiri, oleh pemilik perusahaan. Yang pertama itu adanya kebijakan wilayah pendirian yang hanya didirikan di wilayah Jawa Barat dan dengan supplier yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku di daerah terdekat sekitar perusahaan. Selain itu, ada untuk batasan lainnya,
adalah perencanaan keuangan hanya sampai proyeksi dalam 5 tahun ke depan dengan permulaan pendirian perusahaan pada tahun 2021. Next. Yang pertama adalah analisis pemilihan lokasi. Untuk lokasi itu sendiri, Handimani memiliki 3 alternatif lokasi, yaitu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kota Ciamis. Dan setelah dilakukan analisis, diperoleh data seperti yang terlihat pada layar. Nah, hingga Handimani Corp C. Boleh di next. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemilihan alternatif lokasi dan ditentukan jaraknya, selanjutnya adalah menentukan faktor dan bobot. Untuk faktor sendiri di sini terdapat faktor kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatifnya itu sendiri ada UMK, ada harga lahan, terus ketersediaan lahan, dan jarak ke supplier. Untuk kualitatif itu ada kualitas SDM, kualitas infrastruktur, ada potensi pasar, dan keadaan transportasi. Untuk alasannya bisa dilihat pada layar. Boleh di next. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan faktor-faktornya, selanjutnya adalah menentukan bobot dari faktor-faktor tersebut. Di sini setelah dilakukan perhitungan dari 3 owner, diperoleh data seperti yang terlihat pada layar. Di sana terlihat bahwa diperoleh priority faktor untuk setiap faktor-faktor tadi yang telah ditentukan sebelumnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya tadi ada faktor kuantitatif. Nah, di sini ada faktor kuantitatif, sudah disebutkan juga tadi untuk lokasi alternatifnya itu ada Kabupaten Ciamis, Kota Ciamis, dan Kabupaten Bandung. Boleh di next. Nanti, nah selanjutnya adalah untuk data kualitatif setelah dilakukan survei, diperoleh data seperti yang terlihat pada layar. Next. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan faktor rating. Nah, untuk faktor rating sendiri di sini dilakukan untuk dua faktor yang tadi, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Dilakukan rating dari kita tentukan alternatif mana yang untuk menentukan alternatif mana yang terbaik. Boleh di next aja. Nanti, nah ini untuk kualitatifnya, rating kualitatifnya. Next sebelumnya dulu. Nah, setelah dilakukan faktor rating, diperoleh bahwa yang terpilih adalah Kabupaten Bandung karena faktor ratingnya itu terbesar di antara kedua pilihan lainnya. Di sini kelebihan dari terpilihnya Kabupaten Bandung adalah adanya ketersediaan lahan, lalu jarak ke suppliernya lebih dekat di antara dua pilihan lainnya, lalu untuk kualitas SDM-nya yang lebih baik dari dua pilihan lainnya, dan potensi pasar yang lebih baik dari kedua pilihan lainnya, serta kemudahan transportasi. Namun, untuk kualitas infrastruktur, Kabupaten Bandung berada di antara pilihan lainnya. Namun, kekurangan dari terpilihnya Kabupaten Bandung adalah untuk UMK dan harga lahan di Kabupaten Bandung. Next. Selanjutnya, setelah menentukan analisis pemilihan lokasi, tadi kita sudah mendapatkan lokasi dari Handimani, yaitu di Kabupaten Bandung dengan kelebihan dan kekurangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kita memerlukan analisis desain sistem. Dalam produksi Handimani, kita juga perlu menentukan desain sistem. Maka dari itu, dibutuhkan juga data berupa OPC seperti yang terlihat pada layar, itu yang sebelah kiri OPC. Lalu ada data product structure yang sebelah kanan, itu merupakan product structure dari Handimani. Boleh di next. Dan ada BOM yang dibutuhkan oleh Handimani. Lalu setelah kita menentukan
Setelah kita memperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya adalah kita membuat routing sheet. Nah, di routing sheet itu sendiri, Handymany setelah dilakukan perhitungan, itu Handymany membutuhkan 14 fasilitas, ya, atau 14 mesin dan 14 fasilitas, dan nantinya diperoleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Jadi untuk setiap proses itu Handymany membutuhkan satu fasilitas. Oke, boleh di next. Selanjutnya untuk analisis layout. Nah, Handymany Corporation ini memiliki 19 fasilitas produksi di lantai produksi, mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman, dan kita akan juga menambahkan fasilitas tambahan. Nah, perusahaan Handymany Corp ini ingin mengidentifikasi hubungan antar departemen. Hal ini dilakukan untuk mencapai alur kerja yang baik, kelancaran lini produksi, hingga hubungan yang baik antara masing-masing fasilitas dan meminimalkan gangguan yang berdekatan dengan fasilitas. Nah, selanjutnya, sebelum kita menentukan normalisasi, kita akan melakukan perhitungan total kombinasi dari 9 fasilitas produksi yang ada, yaitu terdapat total 171 kombinasi fasilitas produksi yang dapat berdampingan satu sama lain. Nah, maka dari itu kita akan melakukan perhitungan kombinasi untuk setiap fasilitasnya, sesuai dengan kode relasi yang sudah ditetapkan. Setelah itu, maka kita bisa menentukan perhitungan normalisasi. Nah, normalisasi ini dilakukan agar memperjelas hubungan setiap departemen yang ada nantinya dan menentukan pembuatan Activity Relationship Chart atau ARC. Nah, berikut merupakan pembuatan layout pabrik yang divisualisasikan dalam ARC. Nah, selanjutnya pada worksheet ini kita akan melakukan perhitungan relation degree. Nah, relation degree ini untuk menentukan kombinasi setiap fasilitas sesuai grade dan sesuai dengan pada normalization sebelumnya. Nah, langkah ini dilakukan untuk menentukan hubungan antar fasilitas dasar dan sebagai dasar untuk pembuatan initial layout dan nantinya akan divisualisasikan pada area allocation diagram atau AAD. Nah, di sini merupakan hasil AAD yang sudah ditentukan. Nah, berikut merupakan gambaran dari initial layout-nya. Nah, setelah itu kita akan menginput data pada WinKSB menggunakan input uang yang sebelumnya sudah dikalkulasikan. Nah, di sini pada WinKSB ini kita akan menggunakan beberapa pilihan dengan metode pengukuran jarak rectilinear distance, sehingga menghasilkan tata letak fasilitas dengan detail ukuran dan bentuk, dan juga dapat menentukan titik koordinat dan location fix-nya. Nah, berikut merupakan output final layout dari software WinKSB. Nah, di sini kita menggunakan 4 iterasi, yaitu yang pertama 2 departemen, 3 departemen, 2 dan 3 departemen, dan 3 dan 2 departemen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan final layout terpilih dari output yang sudah yang dihasilkan dari software WinKSB. Nah, di sini kita mendapatkan total cost terkecil untuk final layout-nya. Nah, berikut merupakan gambaran dari final layout terpilih menggunakan software WinKSB-nya. Nah, di sini merupakan aliran material mulai dari receiving hingga shipping. Nah, di sini kita juga menambahkan additional facilities seperti ada masjid, toilet, security post, employee parking, kantin, office, dan production floor. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan bisnis. Menurut Jumingan tahun 2009,
Studi kelayakan merupakan penilaian menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek, dan studi kelayakan proyek mempunyai tujuan untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Dan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan supaya bisnisnya bisa disebut layak, yaitu ada aspek pasar, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, dan juga aspek finansial. Boleh di next. Di atas, jadi ini adalah tabel feasibility analysis yang dilakukan untuk produk kami, Handymany, dan didapatkan net present value-nya sebesar 1.768.364.374 rupiah. Net present value ini itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Karena NPV-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka investasi akan memberikan hasil yang lebih besar dari rate of return minimum yang diinginkan dan usulan dapat diterima. Bisa di next. Kembali sebelumnya dulu, bentar. Lalu terperhitungkan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur berapa lama investasi suatu usaha akan balik modal dalam hitungan waktu tahun atau bulan. Dan di sini kita mendapatkan payback periodnya itu 2,26 tahun. Payback period layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Lalu perusahaan kita ini tidak dalam keadaan break even point karena nilai NPV-nya lebih besar dari 0. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan ini itu layak untuk menjalankan usahanya karena nilai IRR-nya itu lebih besar dari MARR dibagi IRR. Itu berarti akan lebih menguntungkan untuk menaruh uang pada bisnis daripada menabung di bank. Selanjutnya ada benefit cost ratio. Jadi perusahaan kami ini itu bisa disebut layak karena memiliki benefit cost ratio-nya itu lebih besar dari 1. Berdasarkan perhitungan benefit cost ratio kami itu 1,18. Berarti proyek itu memberikan manfaat yang lebih banyak daripada biaya yang harus dikeluarkan. Boleh di next. Setelah diadakan beberapa perhitungan, Handymany Corporation ini mendapatkan lokasi perusahaan di Kabupaten Bandung yang tepatnya berada di Citerep, Kecamatan Dayakolot. Lalu equipment yang terpilih untuk material handling kami itu adalah troli yang memiliki dimensi 1,4 meter dikali 0,8 meter dikali 1 meter dengan kapasitasnya bisa mencapai 500 kilo. Perusahaan Handymany Corp ini sudah dikatakan layak untuk dijalankan karena terlihat dari benefit cost ratio yang tadi kita sudah hitung itu didapatkan lebih dari 1, yang berarti lebih memberikan keuntungan. Berikut gambar final layout dari Handymany Corp yang telah diilustrasikan menggunakan software SketchUp. Boleh di next. Lalu kami menambahkan beberapa fasilitas yang menunjang aktivitas perusahaan kami. Beberapa fasilitas yang kami adakan itu terdiri dari masjid, toilet, pos satpam, parkir untuk karyawan, dan juga ada kantin. Berikut final layout yang sudah ditambah oleh fasilitas yang kami buat menggunakan software SketchUp.
Baik, sekian dari kami, FRI 035. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.